Apa? Apa bilangnya? Yang lain lagi apa tuh? Tertawa-tertawa senang deh. Si Cantika aja tertawa-tertawa. Kita mulai ya. Anak-anak Ustadz silahkan duduk yang rapi. Ya, segera acara kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Summa arsala rasuluna habibal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Ridho Irwansyah selaku pemateri kita pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sari sebagai koordinator level 2, para ustadz dan ustazah yang mengajar di level 2, dan tentunya ayah bunda yang ikut memantau perkembangan anak-anak dalam proses pembelajaran kali ini dan di guest speaker kali ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu kita haturkan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk senantiasa mensyukurinya minimal dengan memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillah ya rabbil alamin. Selawat dan salam kita hadiahkan buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh yang patut kita tiru, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari berselawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, berbahagia Ustadz rasanya pada siang hari ini setelah tadi sebagian dari anak-anak level 2 yang melakukan pembelajaran di sekolah, hari ini kembali lagi kita belajar melalui aplikasi Zoom, ya, Zoom meeting ini bersama teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bisa bergabung, ya. Yang sudah bergabung Ustaz ucapkan selamat dan terima kasih. Semoga bisa mengikuti proses guest speaker kali ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya, sehingga nanti ilmu ini bisa diajarkan kembali atau diamalkan dalam kehidupan ananda semuanya, sehingga dengan demikian ustadz dan ustazah yang memberikan ilmu ini mendapatkan pahala dari ilmu tersebut. Baik anak-anak ustadz semuanya, untuk menuai berkah acara kita pada siang hari ini, kita buka dulu acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, pada siang hari ini di tem 2 kali ini kita mengadakan salah satu program kita, leader activity, yaitu guest speaker, yang tema kita adalah pada siang hari ini adalah hidup bersih dan sehat, ya. Bagaimana kita hidup bersih dan sehat, dan siapa yang memerintahkan kita untuk hidup bersih dan sehat, apa manfaat dari hidup bersih dan sehat, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ridho. Pada siang hari ini, ya, sedikit Ustadz ingin sampaikan, Ustadz atau pemateri kita pada siang hari ini bernama Ustadz Ridho Irwansyah SOS, ya, sarjana sosial, ya. Beliau Ustadz kita ini tinggal di tetangga, ya, tetangga Kota Pekanbaru, ya, ini tepatnya di Kecamatan Tambang, ya.
yaitu Jalan Kubang Raya di Perumahan Geria Payung Sekaki. Ya, Ustadz kita ini atau pemateri kita menyelesaikan pendidikan S1-nya itu di bidang pengembangan masyarakat Islam. Jadi bagaimana perkembangan masyarakat Islam, beliau sudah mempelajarinya, sudah mendalaminya. Dan beliau juga sempat ya, bagi anak-anak Ustadz semuanya nanti ada yang ingin berbicara bahasa Inggris atau bertanya tentang bahasa Inggris, Ustadz kita ini juga bisa. Kenapa? Beliau juga sudah menyelesaikan, sudah mengikuti training pendidikan bahasa Inggris di Kampung Inggris Kediri. Ya, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Ustadz kita ini, ya selain dari membiasakan hidup bersih dan sehat, juga nanti bisa sharing-sharing tentang bahasa Inggris, boleh dicampur-campur Ustadz ya, sehingga anak-anak nanti juga mulai terbiasa. Mungkin ada anak-anak kita nih yang mungkin di rumahnya sudah terbiasa bahasa Inggris ya, silakan nanti coba berbicara boleh ya. Demikian saja pembukaan dari Ustadz. Tak sabar rasanya kita lagi ingin mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridho Irwansyah berkenan tentang membiasakan hidup bersih dan sehat. Kepada Ustadz Ridho, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Arno selaku pembawa acara pada pertemuan kita pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu atau Umi atau Ustazah daripada Ustazah Sari selaku pementor ya Ustaz ya, koordinator daripada acara kita pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu majelis guru, para ustadz, para ustazah yang hadir bersama-sama kita pada siang hari ini dan juga bersama-sama mengajar di sekolah yang kita cintai ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa berkumpul di sini. Oh, sebelumnya Ustadz mau mensapa daripada adik-adik yang ada di rumah. How are you? Apa kabarnya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm fine, thank you, and you. I'm fine, thank you. And you? Oke. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Nggak Siapa ditanya tuh balik yang nih. bilang? And you tadi udah saya. Oh, iya. Fari tadi yang Well, bilang thank I'm you. fine, thank you, and you. Oke. Oke, kaifa haluk? Ayo, dijawab. Kaifa haluk? Kaifa halukum kata Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah, sama ya. Alhamdulillah sama ya. Baik. Kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di sini, kepada adik-adik majelis guru. Kita bisa duduk di sini. Adik-adik bisa duduk di rumah. Ini semata-mata membicarakan pentingnya daripada hidup sehat. Bersyukur kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih
memberikan kita ini nikmat yang banyak. Adik-adik semuanya bisa melihat, bersyukur. Banyak adik-adik semuanya, banyak ada orang punya mata tapi tak bisa melihat. Ada lihat enggak orangnya? Kalau yang punya mata, kalau yang punya mata dan nggak bisa lihat berarti buta tuh. Itulah kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata tapi bisa melihat. Bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala punya kuping. Dan kita punya kuping masih bisa mendengar. Karena ada juga saudara-saudara kita dia punya kuping kiri kanan tapi tak bisa dengar. Ada enggak? Ayo. Ada. Ada. Nah, berarti ini ada salah satu namanya tunarungu. Pernah ada adik lihat tunarungu? Tidak. Pernah lihat? Tidak, nih. Dulu, kemarin ya, bukan dulu. Kemarin lebih kurang 2 bulan yang lalu, Ustadz pergi berjalan. Pergi safari. Berjalan itu di Medan. Nah, tepatnya ada di Medan, ada di Tanjung Balai, ada di Batubara, ada sampai di Serge atau Tebing Tinggi. Nah, di situ adik-adik semuanya, Ustadz bersama orang-orang yang tidak bisa ngomong dan tidak bisa mendengar, alias tunarungu. Jadi di situ kalau kita lihat ya, kita melihat hikmahnya, bahwasanya inilah saudara-saudara kita yang Allah beri nikmatnya ini telinga, tapi dia tidak Allah kasih nikmat untuk mendengar. Kita di sini udah dikasih kuping, udah kasih telinga, ya kan? Tapi masih bisa mendengar. Lagi bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi tangan, masih bisa memegang kaki, masih bisa berjalan, hati masih bisa memikirkan hati ini supaya ini adalah kebaikan. Juga kita harus bersyukur semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, semuanya kita gunakan dengan baik. Jadi bersalawat kita kepada Nabi SAW. Yuk sama-sama yuk kita bersalawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga dengan salawat tadi ini Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin. Kepada kedua orang tua kita. Amin. Kepada ahli keluarga kita. Amin. Sehingga nanti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz mau tanya nih, mau enggak kira-kira masuk surga? Coba yang ingin masuk surga. Mau. Yuk, angkat tangannya yang mau masuk surga. Ayo, siapa yang tak Kalau angkat misalnya tangan tuh? Des masuk surga, Des ketemu Opung Dens lah Ustadz. Opung Dens sudah meninggal. Alhamdulillah. Habis itu pasti yang udah pasti ke surga karena Dennis minta apa dikit dikabulin. Des mau apa Dennis minta mainan langsung dibeliin. Nggak butuh tunggu sehari dulu, tapi kadang kalau misalnya belum ada uangnya mau deh. Oke, ya itu luar biasa, doakan ya. Doakan Opungnya. Opung kita doakan, orang tuanya yang sudah meninggal didoakan, ahli keluarganya, ada abang, kakaknya, adiknya didoakan supaya nanti Allah masukkan kita sama-sama di dalam surga. Amin. Habis itu adik-adik yang semuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini adalah suatu karunia yang besar. Kenapa? Karena kita ini ada pembicaraan, pengobrolan agama. Kita membesarkan Allah, kita ada membicarakan tentang hadis, kita ada membicarakan tentang Al-Quran. Nah, apalagi di kelas kita, ini masuk kelas Ustaz. Masuk kelas ya. Nah,
Jadi apabila ini kita membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat maupun keadaan, maka Allah pun akan mengingat kita. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, nah barang siapa yang mengingat aku, maka aku akan ingat kepada mereka. Jadi dalam setiap saat keadaan, walaupun kita lagi capek pulang sekolah, Ustaz, kami baru pulang Ustaz, tapi kita masih disuruh lagi ya kan oleh guru-guru untuk duduk mendengarkan pembicaraan tausiah. Memang agak berat ya kan. Nah, dia di sini yang ada yang belum makan. Ya. Ini udah makan Ustaz. Kan? Nah, dalam keadaan lapar tapi masih mendengarkan tausiah. Di sini sangat Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kamera. Ya. Oke. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini adik-adik yang Ustaz cintai, ini bisa diputar slide-nya Ustaz. Sebentar ya adik-adik ya. Fahri kelas berapa? 2B ya kan? Fahri mana? Baik, di sini kita akan bagaimana sih tips untuk menjadi perilaku hidup bersih dan sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi acara. Kita akan tahu caranya kalau kita mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, contohnya bagaimana Ustadz? Nah, ini kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Oke. Nah, sekarang kita maju ke depan. Gini Ustadz biasanya enggak. Terus dulu lagi Ustadz. Oke. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa pelajaran yang akan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana sih Ustadz bentuk perilaku hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, bagaimana mengamalkan sikap perilaku hidup bersih dan sehat sebagai muslim sejati. Nanti maka adik-adik semuanya, Ustadz sarankan nanti tidak cukup hanya untuk melihat ya, tapi juga harus pegang buku dan pena. Sini coba angkat tangan yang sudah pegang buku dan pena. Presiden pensil aja. Aduh, yo, mana persiapannya ini? Angkat tangannya. Buku apa Ustadz? Oke, kita tunggu 2 detik. Untuk mengambil buku dan penanya. Buku apa Ustaz? Buku kosong boleh, buku tulisan boleh, buku. Pokoknya nanti ditulis. Mana yang penting nanti itu ditulis. Ya. Apa-apa saja nanti. Kalau kertas saja nggak apa-apa. Kertas boleh, nggak apa-apa. Kertas boleh, buku boleh. Jadi adik-adik bisa lihat nanti ketika ini penting, langsung ditulis. Kita ini harus. Bersama Ustadz, Kita harus menjadi pintar. Kalau orang pintar tuh adik-adik tidak perlu dibilang dulu, ya kan? Ini penting, berarti kita harus ambil pelajarannya. Ini penting. Kayak adik-adik kalau di dalam kelas ya kan, nggak semua pelajaran guru-guru yang bisa kasih tahu semuanya, ya kan? Tapi kalau kita pintar, kita ambil apa-apa saja yang disampaikan guru semuanya, itu kita tulis. Sehingga nanti kita punya banyak sekali sudah ada penanya kita untuk berbicara. Sudah pakai pensil aja. Oke, udah siap? Udah lewat 2 detik. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Untuk bersih dan sehat itu, untuk menjadi bersih dan sehat itu sebenarnya ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Ayo. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ada di sini yang enggak suka sama indah? Coba angkat tangan. Bukan nama orang ya. Maksudnya enggak suka dia bersih, enggak suka dia itu indah. Coba angkat tangan. Enggak ada ya? Oke, yang suka indah coba angkat tangan. Yang suka bersih, hidupnya bersih, nyaman, tentram, angkat tangan sayang. Yang enggak angkat tangan berarti enggak mau nih. Hidupnya bersih. Ustaz, aku bersih. Alhamdulillah semuanya bersih ya. Oke. Selanjutnya. Jadi kita lanjutkan lagi. Allah SWT menyukai keindahan. Allah SWT itu indah dan Allah SWT menyukai keindahan. Selanjutnya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran. Ayo, siapa yang bisa baca di situ? Angkat tangan. Ayo, yang sudah Umi, yang sudah Al-Quran. Yang sudah Al-Quran, satu orang. Satu orang yang sudah Al-Quran, boleh angkat tangannya. Sebutkan namanya, nanti kita dengar bacaan Al-Qurannya. Ustaz. Siapa? Dennis. Dennis. Oke, Dennis. Mana Ini Ustaz? coba. Oke, tunggu sebentar Dennis ya. Itu, bacain. Oh, enggak kelihatan itu di situ, Ustaz. Itu Ustaz, suratnya itu Ustaz. Ya, Ya. bacakan ayat tersebut coba. Bacakan ayat Al-Qurannya. Itu tuh apa? Kok begini? Sebentar ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mantap. Mana Ustaz? Dari Ta'awuz dulu ya. Silakan dari Ta'awuz. Minasyaitonirrajim. Lupa Ustaz, lupa. Al-Azab. Des nggak tahu Al-Azab. Oh, ayatnya enggak ada di situ. Kalau sudah sih ngerti ayatnya. Kalau Umi Des belum ada Al-Azab. Oh, ya udah yang lain. Ada yang bisa? Ada yang bisa enggak? Ayo. Tidak agak bisa. Jiran agak bisa. Bisa. Oke, kalau nggak bisa Ustadz aja lah yang bacanya. Ya. Mungkin adik-adik nggak mau dia. Ustadz, saya nggak mau baca Quran depan orang ramai. Saya orangnya tawadu, baca Qurannya dalam kamar sendiri-sendiri. Oke, nggak apa-apa. Jiran agak pandai Ustaz. Ini agak Semuanya pintar, amin. Tapi perlu proses ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masya Allah. Nggak ada yang bilang Allah. Suara Ustadz kurang bagus Ustadz. Oke. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat dan banyak yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik yang Ustadz cintai di sini, kalau di sini kita baca artinya benar-benar sungguh Allah Subhanahu Wa Taala sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita. Maknanya Rasulullah ini adalah idola untuk kita. Oke. Bisa dimengerti adik-adik? Rasulullah ini adalah panutan hidup kita. Bisa ya?
Bukan Power Ranger ya. Boleh nonton Power Ranger tapi tak boleh jadi Power Ranger. Ya. Power Ranger untuk apa? Dikali. Power Ranger aja bohongan orangnya. Ternyata orangnya tuh bohongan. Skill Kan powernya Nanti tuh malah cuma editan. orangnya BTS plastik pas dibuka topengnya. iya, pakai topeng, terbangnya pura-pura kan. Itu tuh cuma editan itu tuh Ustaz. Jadi jangan mau Nanti jadi Power Ranger Yang ya. dibuka topengnya Tunggu dulu, jadi tunggu BTS dulu. plastik yang dibuka. Semuanya nanti BTS dulu kan ya. ini azan. Jadi panutan hidup kita adik-adik semuanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, bagaimana sih? Sekarang kita maju lagi. Bagaimana sih Ustadz cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabatnya. Bagaimana? Oke, kita maju. Itu dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari ujung rambut ini adik-adik sampai ujung kaki semuanya indah. Semuanya sehat, indah, semuanya mantap. Oke. Selanjutnya, yang kedua yaitu Ustaz, Rasulullah tuh nggak boleh kan Ustaz digambar, nggak boleh. Ini cuma gambar kartun, bukan gambar Rasulullah ini ya. Ini bukan gambar Rasulullah ya. Yang selanjutnya, yang kedua, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi cara hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Nah sekarang kita masuk yang dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sini adik-adik yang Ustadz cintai, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini kita lihat penampilan zahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penampilan zahir Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia menutup kepalanya dengan sorban. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu indah sekali. Sampai-sampai ada ulama mengatakan indahnya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Adik-adik pernah dengar Nabi Yusuf alaihissalam? Siapa yang tahu kisah Nabi Yusuf? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Iya, nggak tahu. Ayo. Nah, yang tahu Agak aja. ingat waktu dulu dan Nonton yang Nabi Oke, Yusuf. stop dulu ngomongnya. Yang tahu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ini adalah wajahnya ganteng sekali. Gantengnya ya ampun. Sampai-sampai orang pun terpaku melihatnya. Siapa tuh? Siapa tuh? Ganteng sekali wajahnya. Jadi ulama kita sampaikan, gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya ganteng sama seperti gantengnya Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama ganteng. Indah, kalau dilihat itu indah sekali. Ustaz, kok gambarnya mana Ustaz? Gambarnya nggak ada, tapi nggak boleh tadi. Ini cuman Datangi gambar si yang miskin lain itu. saja. Ya supaya adik-adik nanti bisa lihat salah satunya. Apa sih zahirnya Nabi? Apa sih yang nampak, yang bisa kita lihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah selanjutnya adik-adik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu badannya rapi sekali. Perutnya dengan dada ini rata dia. Maaf ya, tapi jangan diejek pula nanti ada orang yang buncit. Itu nggak masalah. Ini kan badannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indah sekali kalau dilihat. Itu zahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ada tamu agung. Zahirnya Nabi ini bisa kita lihat dari dalam buku juga banyak cerita. Bu? Baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana rapi, bersih, ya kan? Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai baju yang terbaik itu adalah baju jubah. Jubah ya, nanti adik-adik bisa lihat, mungkin adik-adik punya juga ya. Yang punya jubah mungkin angkat tangan yang punya jubah. Angkat tangan aja, nggak perlu bersuara.
Yang punya jubah, yang punya koko, baju muslim. Angkat tangan yang punya baju muslim. Bagus. Yang punya gamis. Yang punya gamis coba angkat tangan. Laki-laki, perempuan. Mantap. Itu adalah baju kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya Habis gamis. Warna hijau, warna kesukaan Nabi ya kan Ustaz. Pintar. Nah, banyak sekali. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang kedua, yaitu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Oke, sekarang Ustadz mau tanya. Tadi siapa yang bangun tidur jam 4 subuh? Angkat tangan. Jam 3 Ustaz. Kan malahan sampai jam 12. Ustaz Razi jam 3 tadi. Jam 3, Masya Allah. Jadi tahajud dulu ya. Ya, oke. Nah sekarang tadi Ustadz mau tanya, siapa tadi yang bangun tidur baca doa bangun tidur? Angkat tangan. Ayo. Nah, kalau yang lupa belum, bacanya. bacanya bagaimana? Kita maju yang ke selanjutnya ya. Oke. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini ada Kalau beberapa Zidan tidur kriteria. selalu baca doa. Bangun tidur. Oke, nah kita lihat di sini ya. Itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada macam-macamnya. Apa saja? Cara tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya yang kedua ada cara makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membentuk pribadi yang bersih dan sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang tadi nih, mana dia? Doa tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang biasa tidurnya pakai doa angkat tangan. Oke, yang mana lagi nih? Yang tidurnya pakai doa. Nah, coba satu orang yang baca doa mau tidur. Zayan. Raji juga Ustaz, Raji juga. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama ya. Oke. 1, hitungan 3. 1, 2, 3. Bismika Allahumma Nah, Ustadz udah ngantuk Ustadz, saya tertidur lagi katanya. Oke, tunggu jangan ngantuk dulu ya. Tadi itu baca doa bangun doa mau tidur. Habis itu bangun tidur juga kita baca doa. Semoga nanti adik-adik kalau adik-adik baca bangun tidur pakai doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, maka seluruh aktivitas adik-adik itu dihitung ibadah sampai tidur lagi. Mau nggak kayak gitu? Mau. Mau ya? Nanti adik-adik pas mau tidur baca doa. Habis bangun tidur jangan ingat apa-apa dulu. Jangan ingat HP, jangan ingat gadget, jangan ingat mainan, jangan ingat apa-apa dulu. Tapi ingat Allah dulu. Bagaimana caranya? Baca doa bangun tidur. Paham ya? Oke, selanjutnya bagaimana sih tidur yang sehat? Sekarang kita menuju cara tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tidur yang sehat itu adik-adik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik bisa lihat di gambar itu. Tidurnya miring ke kanan. Dan Bukan sering kali miring ke kanan. Oke. Miring ke kanan ke kiri. Oke, siapa yang tidurnya miring ke kanan angkat tangan.
Nah, bagus. Yang tidur miring ke kanan, angkat tangan, bagus ya. Nah, jadi tidur yang sehat ala Nabi SAW itu adalah miring ke kanan. Kenapa? Karena jantung kita itu berada di sini. Jantung hati kita di sini. Nah, kalau kita tidur sebelah kiri, maknanya secara kesehatan dia akan terjepit. Ya. Kalau terjepit nanti itu sering terjadi sesak nafas, banyak lagi penyakit-penyakit yang lainnya disebabkan karena jantung hati terjepit. Tapi kalau dia tidur sebelah kanan, adik-adik, maka jantung dan hati ini dia lapang dia, tidak terjepit. Nah, itu cara kesehatannya. Jadi, adik-adik yang belum tidurnya nanti yang sebelah kanan, nanti malam kita coba ya. Nanti malam tidurnya sebelah kanan. Nah, tidurnya seperti ini. Terlentang. Ya, tidurnya terlentang. Nggak boleh tidur itu telungkup. Nggak boleh. Ingat. Walaupun kita di atas kasur yang empuk. Walaupun kita di atas permaidani yang mahal. Walaupun kasur harganya itu 10 juta. Tapi tetap nggak boleh tidur telungkup. Nah, tidurnya harus terlentang ya. Kalau tidur Oke. Selanjutnya kita melangkah selanjutnya ya. Bagaimana sih Ustaz? Cara makan yang sehat ala Nabi SAW. Cara makan sehat Nabi itu. Coba perhatiin di sini. Duduk anteng aja. Coba adik-adik tengok tuh. Tengok, ada bapak-bapak, ada ayah, ada abang, ada adik, ada bunda. Nah, di situ salah satu gambar contohnya. Nah, di sini adik-adik semuanya, kita makan ini harus ikut cara Nabi SAW. Bagaimana caranya? Kita mulai cuci tangan terlebih dahulu. Nah, nggak boleh makan tanpa cuci tangan ya. Ingat, cuci tangan nanti ada kuman-kumannya di situ, planktonnya, SpongeBob-nya, Tuan Crab-nya, apalagi. Kok kuman? Itu kan hewan laut, bukan kuman lah. Itu ya. Maka nggak boleh, harus cuci tangan. Apa sih doa cuci tangan supaya nanti kuman-kuman semuanya hilang? Nggak ada corona, nggak ada kuman-kuman, virus-virusnya semuanya hilang. Nggak ada corona. Supaya nggak ada semuanya kuman-kumannya lari, kita baca doa. Oke, doanya bagaimana? Dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fi. sama siapa aja? Allahumma barik lana fi ma benar. Dengar sekali lagi ya. Doa cuci tangan itu salah satunya Allahumma barik li fi. Allahumma barik Tulis ya. Allahumma barik li fi. Ya Allah, semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dalamnya. Nah, di dalam kita cuci tangan tuh nanti semua kuman-kumannya hilang. Oke. Paham ya? Nah, sebelum makan nanti cuci tangan pakai doa. Habis itu selanjutnya kita makan tak boleh berdiri. Ini cara makan dan minum yang tak sehat kayak gini nih. Ayo. Makan dan minum itu harus duduk. Pintar. Nah, makan minum itu harus duduk kayak gambar tadi. Ya, kita kembali ke gambar tadi ya. Nah, gambar sebelumnya. Ke gambar sebelumnya, Ustaz. Iya. Ini, coba tengok tuh adik-adik. Ada makannya itu sunnahnya berjamaah. Berjamaah itu ada ibu di situ, ada kakak di situ, ada ayah di situ. Nah, sunnah makan itu yang sehat itu adalah sebelum makan nasi, adik-adik. Diam dulu. Sebelum makan nasi, itu kita disunahkan makan buah-buahan dulu. Makan buah-buahan. Apa doa makan buah-buahan, ada yang tahu atau enggak? Angkat tangan. Ada yang tahu enggak doa makan buah-buahan? Kayaknya enggak ada nih. Enggak ada suaranya nih. Saya nggak tahu. Enggak tahu. Oke, enggak tahu ini Ustaz. Ditulis ya, ditulis nanti ya. Doa makan buah-buahan itu adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi samarina. Nah, Allahumma barik lana fi samarina. Nah, ditulis. Mau makan buah pisang, buah apel. Iya Ustaz, terus Semoga Allah baca-baca SWT aja. memberi keberkahan di dalam buah-buah tadi. Nah, semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dalam buah yang kita makan. Paham? Nah, oke, dengar baik-baik. Nah, selanjutnya makan itu dengan tangan kanan. Makan yang sehat itu dengan tangan yang kanan. Ingat. Oke. Perhatikan adik-adik semuanya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, makan nggak boleh dengan tangan kiri ya. Kalau makan dengan tangan kiri, berarti dia makan sama Setan. hati-hati ya, nggak boleh makan tangan kiri. Tangan kiri cukup untuk cebok. Kalau makan, minum dengan tangan yang kanan, ya. Habis itu makan tak boleh berdiri. Nih contoh nih. Contoh makan yang tak sehat. Itu makannya berdiri. Tuh tengok tuh, mulutnya itu. Udah makan berdiri. Minum aja juga berdiri. Minum pun berdiri. Aduh. Nggak sehat ya. Secara kesehatan juga, secara kedokteran, itu minum berdiri itu nggak boleh. Kenapa? Itu mudah terserang penyakit kencing batu. Hati-hati ya. Maka minumnya duduk, makannya duduk. Karena adik-adik, dalam kesehatan juga disampaikan, dalam perut kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada untuk makanan, ada untuk minuman, ada untuk udara. Jadi kalau kita duduk, makan minum kita, maka 3 bagian tadi sudah dibagikan. Nggak perlu lagi kita geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, nggak perlu. Sudah secara automatically. Oke? Automatically itu adalah secara otomatis. Makannya duduk. 3 pembagian tadi sudah terbagi dengan secara otomatis. Oke. Nah, selanjutnya di sini makan tadi tidak sehat udah. Kita maju ke depan. Habis? Nah, sudah habis. Thanks a million. Thanks a million itu terima kasih banyak. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Tapi belum habis lagi ya. Oke, kembali. Oke, adik-adik yang Ustaz cintai di sini, kira-kira dalam penyampaian Ustaz tadi itu, apakah sudah ada adik-adik lakukan di dalam rumah? Angkat tangan. Yang apa Ustaz? Baik dari tidurnya, baik dari makannya. Tadi pernah Ustaz. Pernah ya? Pernah juga. Alhamdulillah. Jadi yang belum ya adik-adik ya, yang belum nanti yang sudah ditulis tadi nanti diamalkan lagi ya. Dan ingat hafalkan. Belum ditulis Ustaz itu Ustaz. Gimana? Belum ditulis itu Ustaz, lupa. Belum ditulis, nanti minta nanti sama Bu Sari ya doa-doanya ya. Nanti Ustaz kirim nanti slide-nya, filenya. Oke? Jadi adik-adik yang Ustaz cintai semuanya, kita ini akan berada hidup sehat. Kita ini akan hidup bersih kalau ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, idola kita semua adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, bagaimana dengan perempuan? Ya kan? Kan kalau Rasulullah kan laki-laki, ya kan? Caranya juga tetap sama, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang perempuannya ikut siapa? Ikut istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut para sahabat-sahabat yang perempuan. Nah, cara tidur yang tadi itu juga sama, semuanya sama. Cuman bedanya kalau perempuan, kalau laki-laki tak pakai mukena, tak pakai jilbab ya. Ya kan? Ada laki-laki pakai jilbab angkat tangan. Pakai peci Ustaz. Ada ya. Jilbab.
Nah, tuh yang pakai jilbab itu Laki-laki adalah cuma pakai perempuan. peci, Ustaz. Ah, Rasulullah pakai jilbab atau tidak? Jilbab, Ustaz. Rasulullah pakai jilbab atau tidak? Tidak. Nah, Enggak yang lah, pakai masa adalah make. Siti Aminah, yang pakai jilbab itu adalah Siti Khadijah, Siti Fatimah. Ah, Ada foto. Ambo tadi ya, gantengnya. oke. Paham ya sampai di sini ya? Ah, do you get it? Ah, do you understand? Ada. Understand. Oh, Okay. it's good, nice, very well, thank you. Oke. Nah, karena Ustaz sudah menyampaikan beberapa hal tadi mengenai cara hidup sehat dan bersih ala Rasulullah SAW. Mungkin di sini adik-adik ada yang ingin mau bertanya? Oke, silakan. Oke, Any kita question kembali kata dulu ya. Ustaz. Any question kata Ustaz Arno. Masya Allah. Karena Ustaznya dari pandai bahasa Inggris, kita manfaatkan aja. Ya, anak-anak Ustaz ada yang ingin bertanya? Nah. Any question? Any Oke, question? ada siapa itu? Abdan. Enggak jadi. Oh, kirain mau angkat tangan mau bertanya. Silakan. Okay, question, come on. Ustaz, Do you have a Dennis question? ada pertanyaan. Silakan Dennis. Okay, Nanti please. yang doa-doa itu dikirimin aja ke Bunda Des, Ustaz. Nggak usah kemana-mana, langsung aja dikirimin slide-nya, doa-doanya gitu. Oh, Oke. gitu. Oke. Thank you your suggestion. Terima kasih usulannya. Ada lagi yang Ada ingin yang lain bertanya? Fahri Fatih. Saya. Ah, ya, Siapa itu saya? Gajah namanya? pakai HP. Sebenarnya tadi Gajah pakai laptop, tapi laptopnya macet-macet. Tadi Gajah keluar lalu masuk lagi. Lalu laptopnya macet-macet, lalu Gajah pakai HP. Oh ya, enggak apa-apa. Mungkin ini jaringan laptopnya pegel-pegel kali. Oke, mungkin ada pula ya jaringan laptop pegel-pegel. Oke, ada Gajah istilah cuma pakai baru HP kayaknya. mama. Mungkin ada virus Nandung. semut juga. Oke. Oh, gitu ya, Dek ya. Tidak, Ini. itu jaringannya. Salah satu. Bukan ada semut dengan serangga tahu. Oke, tunggu ya. Biar Ustaz ngomong sebentar ya. Oke, anak-anak saya dengarkan ya. Biar Ustaz mau ngomong sebentar. Ini contoh minum yang baik ya. Salah satu Kayak contoh minum yang kayak baik. komputer di zona ini. Coba lihat. Ngili. Menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Dan baca doa. Bagaimana doa minum air putih? Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya. Bismillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Siap kita melakukan amalan, mengamalkan perbuatan-perbuatan, maka baca doa alhamdulillah. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa itu? Oke. Nggak ada. Ada pertanyaan lagi. Oh, Fahri Fatih. Silakan yang angkat tangan tadi siapa ya? Mana? Iya, Santika, silakan. Katanya mau ditunjukin, kata Fahri. Oke, Santika mau tanya enggak apa-apa, Nak? Ayo, sayang. Tanya yuk. Tanya aja, gratis. Ayo, kalau bisa pakai bahasa Inggris. Kalau itu nanti betul yang pegel-pegel nanti itu. Ustaz, saya mau bertanya. Ya, silakan Zayan. Oke. Zayan setiap mau tidur, Zayan sholat, Zayan doa malam Ustaz. Masya Allah. Terus Bagus Zayan ya. sholat Isya. Masya Allah. Nah, bagus tuh Zayan. Zayan, amalan Rasulullah SAW sebelum tidur, Nabi sholat sunnah dulu, sholat sunnah hajat, Nabi SAW sholat sunnah taubat, dan Nabi SAW sholat witir. Nah, bagus tuh kalau Zayan sebelum tidur sholat hajat dulu. Ya Allah, semoga besok ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam surga. Ibu bapak Zayan semuanya masuk surga. Ahli keluarga Zayan semuanya masuk surga. Ustadz ustazah juga masuk dalam surga. Doa minta kepada Allah. Ya, bagus.
Oke, ada lain lagi? Dinda Liana. Oke. Kepada anak Ustadz Dinda Liana. Silakan Dinda. Ayo Adinda. Kalau lagi makan pas keguaan, kan kalau lagi makan pakai tangan kanan. Kalau pas keguaan, minumnya boleh pakai tangan kiri. Oh, yo. Ya, menunjuknya Silakan Ustadz. jawab. Hah? Ya, kalau Makan kan pakai tangan kanan. Kan mau minum nih tangan kotor nih. Boleh enggak minum pakai tangan kiri? iya, Itu dia. bentar, mantap. Iya, tuh Pertanyaan yang jawabannya bagus ya. bagus. Nih contoh nih, Ustadz makan ya kan, makan tangan kanan. Habis itu Ustadz tangan kiri kotor ada nasi, ya kan? Ini kayak mana Ustadz, sambaladonya masih di tangan, ya kan? Nah, enggak masalah, pakai saja tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ustadz ini kan tangan kanan juga. Kalau kayak gini sayang, adik-adik gini seolah-olah adik ini membantu tangan kiri untuk berbuat sesuatu. Paham nggak? Tetap pakai tangan kanan ya, walaupun kotor, nanti gelas itu pasti dicuci. Nah, pintar. Ya, tetap ya, pakai tangan kanan. Makan, minum, semuanya pakai tangan kanan. Paham ya? Alternatif lain, Ustaz. Karena memang kan ada yang nggak suka bersih kotor, nanti udah kotor cuci jijik makan tetap. Jadi itu gimana solusinya? Alternatifnya. Kalau betul-betul kita ini memang harus susah airnya jauh, contohnya kita lagi ada acara kan, susah cari air mungkin, kayak gini tadi. Mungkin ada tisu, ya dek ya, ada tisu atau apa, nanti boleh dilapis. Nah kayak gini. Dilapis ya, supaya tangannya tidak kotor. Oke? Oke. Sebaiknya seperti itu. Tetap Sebaiknya gunakan ya, tangan kanan tetap ya, Sa? menggunakan tangan kanan. Tapi kalau misal keadaan tidak memungkinkan, nah itu kita bisa mempertimbangkan. Oke? Oke, ada lain yang ingin bertanya gimana? Dinda? Ustaz Nasa pengen berbicara. Oke, boleh Hasya. Hasya? Dinda. Puas, udah tahu, udah jelas. Dinda gimana, Nak? Tunggu dulu Oh, sebelum Dinda Hasya gimana? ya. Dinda gimana, Nak? Sudah cukup jawabannya? Oke. Kalau apa langsung ke Hasya dulu boleh. Naswa Ustaz. Oh, Naswa. Ustaz, kan Nasa sebelum tidur udah sering wudhu dulu sama baca doa. Tapi kenapa Nasa selalu takut selepas terbangun? Takut selepas terbangun. Oke. Jadi kepada Nasya ya, kita kan nggak tahu tuh mimpi kita ya kan, walaupun kita sudah berdoa, berwudhu kan, kita nggak tahu mimpi apa sih nanti yang akan datang ya kan. Maka dari itu sebelum tidur tadi udah baca doa, udah wudhu, ini ada satu amalan yang khusus sebenarnya yang boleh diamalkan untuk adik-adik, untuk orang tua juga. Nanti ada mandi ayat adik-adik atau baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi supaya nanti apa-apa yang akan mengganggu kita ini tetap nanti ayat kursi menjadi pembentengnya. Ya. Oke. Dan ingat setelah bangun itu bacakan doa bangun tidur. Itu nomor 1 ya. Jangan nyalain dulu. Baca doa bangun tidur dulu. Kalau takut baca doa bangun tidur dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya sayangnya. Oke? Iya, Ustaz. Nanti pasti Allah akan menceriakan kita lagi. Takut dirubah menjadi berani nanti. Yang malas nanti berubah menjadi rajin. Oke sayangnya? Iya. Oke. Ada yang lain? Itu ada Zayan.
Lain tadi kayaknya. Yang lain Iya. coba. Itu siapa Danis? Denis. Oh, itu bukan kan cuma. Oke, Denis ada yang mau ditanyakan ya? Kalau misalnya kita baca ayat kursi waktu mau tidur, ayat kursi kan jadi benteng. Nah, bentengnya tuh buat dari kursi dong. Ya. Ya. Kayak gini ya sayang ya. Bukan bentengnya itu kursi sayang ya. Bukan ayat itu berubah menjadi kursi. Enggak. Tapi ayat itu dia menjadi benteng. Tapi bentengnya enggak nampak. Ya. Bentengnya cuma kita nanti mimpi baru kita kelihatan kalau ada sih itu sih. Bentengnya itu yang melihat benteng itu sayang cuma malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, si Danis itu dia baca ayat kursi tadi. Dia itu sudah dilindungi dari godaan-godaan yang tidak baik. Godaan-godaan yang bikin kayak kalau misalnya Dennis nonton Firmanto tuh Ustaz suka keinget waktu mau tidur jadi susah mau tidur. Jadi baca ayat kursi sayang ya. Udah terus. Supaya nanti mudah tidurnya ya. Oke, mantap. Oke, dah itu doang. Sampai jam berapa gitu Ustaz Arno? Ya. Maksimal jam 3. Kalau ada bertanya kita lanjut, kalau nggak ada nanti kita closing statement. Kita closing. Oke, ada lagi adik-adik sayang? Ada yang Ya, tadi ini baru Naswa sama Liana. Dinda tadi yang baru bertanya yang perempuan. Yang Denis ada Zayan, ada Denis. Siapa lagi tadi ya? Ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin bercerita tentang bagaimana membiasakan hidup bersih dan hidup sehat. Itu ada Fahri. Fahri, silakan aktifkan mikrofonnya. Iya, Fahri atau siapa tuh? 2C. Oh, Fahri. Sebelah orang ketiga sebelah kanan dari Fahri ada mau tanya sayang? Fahri, orang ketiga dari Fahri atau Fahri. Oke, itu tuh sedang megang pipi. Oke, belum terbuka mikrofonnya. Oke, Fahri, ada yang ditanyakan? Saya Ustaz. Iya. Enggak Ustaz. Silakan. Nggak ada? Ada yang ingin bertanya lagi, boleh di apa dulu? Angkat tangannya dulu, klik aja. Angkat tangan supaya bisa. Karena kalau bersuara Ustaz juga nggak bisa dengar karena mikrofonnya udah dimatikan. Jadi angkat tangan dulu, boleh yang di apa juga. Angkat tangannya. Itu ada Danis. Tadi udah Danis. Sudah. Yang lain sayang? Wah. Atar, ada yang ditanyakan? Zidane tuh kayaknya nggak ada. Zidan? Zidan Nadim? Ada yang mau ditanyain atau mau cerita? Aku, Alka. Azza, siapa? Aska. Oke, coba silakan. Aktifkan mikrofonnya. Siapa tadi yang mau bicara? Oke sayang, raise your hand, angkat tangannya. Tadi nggak bisa dibuka tiba-tiba. Jadi Iya. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz nggak jadi. Tadi Fahri itu nggak apa ayat kursi itu gimana? Nanti semua lama-lama sih bicaranya semua berbicara lagi. Iya, Gazi. Oke. Untuk Fahri, dia bertanya, aku enggak tahu ayat kursi itu yang mana. Nanti silakan coba Fahri yang mana? Ya. Fahri yang 2C atau Fahri yang Fahri 2B? 2C. Fahri 2C.
Ternyata ada 2 Fahri. Ya, ayat kursi yang mana ya? Namanya Ayat kursi itu Tapi beda, nggak ada K-nya. Ya. Fahri sama Fahri. Fakri. Fahri padahal nggak pernah baca ayat kursi. Fahri Ah. kalau Fahri itu pakai K, kalau Fahri itu tidak pakai K. ya. Baik. Cukup, ada lagi? Dita nih. Ustaz, izin mau ke toilet. Ya, baik. Silakan. Oke. Kalau misalnya Fahri 2C ngomongnya gini, Fahri. Kalau misalnya Fahri Iya. 2B, Fahri. Ustaz. Cukup, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau cukup, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita serahkan nanti kepada Ustadz ya Fahri. untuk menutup atau meng-closing statement-nya dulu. Ada lagi yang bertanya enggak? Cukup? Yang bertanya Altaf Ustaz. Oke, silakan satu orang lagi Altaf. Ya, terakhir ya. The last question. Oke. Ceritanya, Misteri Desa. The last question. Siapa yang terakhir? Pada suatu hari Dita tahun 1997 Arif Nggak ada. Kita tutup, Ustaz. Baik, Kalau nggak ada, ya. kalau Ustaz tidak akan- ada kita dengarkan closing statement, kalimat penutup dari Ustadz Ridho. sayangnya tunggu. Oke, dah. Oke. Jadi adik-adik yang Ustaz cintai, bagaimanapun keadaan kita, siapapun kita, apapun bentuk status sosial kita, mau kita anak SD, anak SMP, anak SMA, sampai bapak-bapak, ibu-ibu udah tua sekalipun, tetap kita ikut cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu hadis nih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan, "Man ahya sunnati, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Jadi adik-adik artinya itu, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan masuk di dalam surga bersamaku. Oke ya adik-adik ya. Semoga dengan kita menghidup cara hidup Nabi SAW, kita ini semuanya menjadi sehat dan bersih. Amin. Nah, semuanya kita sehat dan bersih. Dan akhirnya nanti kita akan masuk dalam surganya Allah. Amin, amin. Allahumma amin. Oke ya. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ustaz semuanya, itulah penyampaian dari Ustadz Ridho pada kesempatan hari ini. Ya, ini membiasakan hidup bersih dari Ustadz ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita yang harus kita tiru, yang harus kita contoh dan harus kita teladani. Hai anak-anak Ustaz semuanya, demikian pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz nanti bermanfaat buat kita semua. Anak-anak Ustaz semuanya juga mulai membiasakan hidup bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Ustadz selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini, mohon maaf jika terdapat silap dan salah. Tadi sudah ditutup doa kifaratul majelis. Nah, kita langsung tutup aja langsung dengan mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan usaha akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, dah. Bye. Ada kelas yang 2C, dadah.